Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Rani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan kinerja filter atau pompa kolam nila saya. Ini yang ada di sebelah saya ini. Itu ada trik tersendiri untuk memaksimalkan kinerja. Sebagai pembudidaya ikan nila pasti harus menggunakan sirkulasi seperti ini. Nah, langkah-langkah dari membudidayakan ikan nila itu salah satunya itu yang penting dengan mengadakan sirkulasi seperti ini. Sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya subscribe dulu channel Lebung Rani, like, comment, dan share agar kami tetap terus menginspirasi teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman, ada baiknya kita kenali dulu apa itu sirkulasi ya. Sirkulasi itu dimana kita bagaimana cara kita membersihkan air atau menyedot air menggunakan filter. Filter itu bekerja untuk menyaring kotor-kotoran yang ada di dalam kolam. Nah, seberapa pentingnya filter atau sirkulasi ya? Sirkulasi itu penting bagi kita membudidayakan ikan nila ya. Karena di samping dia juga menjernihkan air atau membersihkan air, dia juga bisa meminimalisir penyakit yang ada di dalam kolam kita. Karena apabila air sudah bersih, pasti penyakit bisa berkurang. Ya, oke teman-teman ya, sirkulasi yang ingin saya bahas ini sirkulasi yang turunannya seperti sirkulasi akuarium ya. Sirkulasi akuarium itu ya biasanya berukuran kecil. Nah, ini skalanya lebih besar dari akuarium. Biasanya kalau akuarium itu hanya box kecil atau kayak seperti soliter disusun, ada biobol, yang lain-lain gitu. Nah, kalau untuk kolam ini dia menggunakan jerigen seperti ini. Ada seperti teman-teman yang membudidayakan lain, dia menggunakan banyak jerigennya, ada yang 3, ada yang 2. Itu bagus sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk kolam seukuran ini cukup dengan satu jerigen saja, air saya sudah berkualitas seperti ini, udah jernih. Ini teman-teman ya, ini airnya sudah sekitar 1 bulan belum pernah saya ganti ini, tapi masih tetap jernih. Dasar kolam masih terlihat dan ikan pun sehat ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya sirkulasi atau filter yang saya gunakan ini ada trik tersendiri saya menggunakannya agar tetap bersih ya. Dan sebelum kita membuat filter ini ada baiknya kita tentukan dulu pompa yang kita rendam di bawah itu ukurannya seberapa. Apabila kita terlalu kecil ukurannya, air tidak akan sanggup mengeluarkan air sampai ke atas ini, atau juga kalau dorongannya terlalu kecil ya juga membuat sirkulasi yang sangat kecil, pancaran air yang tidak terlalu deras. Jadi sebelum kita membuat sirkulasi atau filter, kita ada baiknya kita tentukan lebaran kolam kita agar kita tahu pompa apa yang ingin kita gunakan nanti ya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ya. Trik saya untuk tetap menjaga kualitas air dengan sirkulasi filter seperti ini. Ini ada juga teman-teman sobat membudidaya, dia gunakan 2 jerigen ya, tapi saya cuma 1 jerigen tapi air tetap jernih. Sebelum saya memfilter air ini, saya perhitungkan dulu jumlah air yang ada di kolam saya, seberapa jumlahnya. Dan saya memilih pompa dan komponen apa yang saya gunakan. Ini saya gunakan komponennya hanya batu kerikil, kapas, dan arang, kapas akuarium. Nah, ini itu komponennya. Tapi saya agak susun agak tebal sedikit ya. Ini belum saya bersihkan. Ini tersaring semua ya. Ini lumpur-lumpur dari dasar kolam nih. Ini pipet bekas.
Nah ini ada kerikil ya, kerikilnya besar-besar. Di bawahnya ada arang lagi ya teman-teman. Ini cukup tebal ya, ada setebal segini. Apa kerikilnya, ada tuh kapasnya setebal segini juga saya endapkan di situ. Dan ini gabus bekas dari sofa. Nih. Itu saja sih komponennya. Dan juga trik saya untuk menjernihkan kolam dari pemasangan pompa ya. Dari pemasangan pompa. Saya pindah dulu di sini biar lebih jelas. Nah, dari pemasangan pompa ya. Pemasangan pompa saya menggunakan pompa masih pompa akuarium lah ini jenisnya. Tapi kapasitas dorongan airnya 2000 liter per jam. Ini kemarin saya beli 100.000. Nah, sirkulasi yang saya gunakan yaitu dari mulai pompa di dasar itu kitaran, misalnya air di dalam kolam kita 80 cm, kita letakkan pompa kita di atas 40 cm, ibaratnya setengah dari air kolam kita lah. Jadi pompa itu maksimal bekerja untuk menyedot kotoran. Kenapa demikian saya harus seperti itu? Apabila kita taruh pompanya terlalu dalam, kekuatan sedotan dari pompa kita itu kurang baik ya, karena menyedot kotoran yang ada di sekitar situ saja, tidak dari yang sana ya. Karena ikan itu bergerak di tengah-tengah kolam, bukan di dasar kolam ya teman-teman. Setelah saya memasang setengah dari air kolam saya, saya masukkan ke filter. Ini masukkan filter, tersaringlah dia dengan komponen-komponen tadi. Saya alirkan ke kolam menggunakan pipa ini, pipa setengah inci. Ini saya keluarkan seperti pancuran sampai ke ujung kolam. Ini sampai ke ujung kolam ya. Nih, kita pindah lagi ke sini ya teman-teman. Nah ini sampai ke ujung kolam, saya turunkan pipa tadi ke bawah. Ini saya turunkan ke bawah. Ini untuk arus. Untuk arus, karena ikan nila ini sangat senang sekali dengan arus air ya. Ini sekarang pompanya saya matikan karena berisik suaranya ya teman-teman. Nah ini arusnya saya buat 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Ini arusnya, ini arahnya ke pompa, deras arahnya ke pompa. Jadi kotoran itu diaduk oleh ikan di bawah, didoronglah buat arus ini, didorong sampai ke pompa sana. Itu karena mengapa saya taruh di tengah. Nah itu dari arus ini tadi kotoran sampai bisa terdorong sampai ke pompa ya teman-teman. Nah ya teman-teman, ini sebelum kita ke akhir ya. Nah ini ada cerita sendiri juga, ini ilmu dari saya, bagaimana saya meletakkan pancuran air dan dorongan air ini, arus air di bawah kolam. Nah ini teman-teman, kalau ada pembudidaya lain itu biasanya hanya sekedar menyedot dari dasar kolam lalu masuk ke filter atau dikeluarkan dari filter, dibuat pancuran, hanya pancuran-pancuran indah saja. Nah ini sebenarnya itu salah ya teman-teman. Kalau menurut saya pancuran itu sangat berfungsi dan bisa kita fungsikan sebagai dorongan kotoran yang ada di dalam air. Dorongan datu ini apa, seperti arus ini juga mendorong kotoran juga sampai ke ujung kolam yang ada dinamo atau pompa yang menyedot kotoran ya. Ini teman-teman ya, biasa saya gunakan pada saat jam 10 pagi ya teman-teman. Jam 10 pagi itu jam 6 pagi itu saya matikan pompanya untuk mengistirahatkan pompa. Tapi ikan saya juga tidak kekurangan oksigen sepertinya.
karena sebelum saya memasukkan benih, saya hitung jumlah tebar dari kolam saya ini. Ada orang-orang pembudidaya lain itu sebelum memasukkan benih dia tidak menghitung jumlah tebar, jadi ikan itu kekurangan oksigen ya teman-teman. Ini saya tidak menggunakan aerator ya teman-teman, gelembung-gelembung udara. Ini saya cuma menggunakan pompa, lalu saya pencurkan, lalu saya buat arus, air saya tetap bersih ini. Bersih ya teman-teman. Nah ya teman-teman, di samping saya membuat filter air ini, saya juga menggunakan tanaman air jenis ini. Ini apu-apu, tanaman apu-apu. Kemarin saya gunakan di kolam saya ini, saya gunakan eceng gondok, tapi airnya selalu utak ya teman-teman, atau kotor ya. Tapi sebenarnya saya menggunakan apu-apu ini, kolam saya jernih airnya, tidak pernah kotor lah. Tapi paling kotor-kotornya itu kotor karena dia makanan lah, tapi lebih bagus lah ini daripada eceng gondok. Nah, dari literatur yang saya baca, tanaman ini dapat membantu menyerap kotoran juga ya teman-teman. Bagus ini teman-teman, di samping dia indah dan juga berfungsi untuk menyerap kotoran. Baik ya teman-teman, untuk di video kali ini cukup sekian dulu lah tentang bagaimana saya memaksimalkan kinerja pompa filter atau sirkulasi agar air tetap jernih. Dan jangan lupa subscribe channel Gabung Berani ya, like, komen, dan share agar channel kami tetap menginspirasi teman-teman.